FFU 2023. Kenalkan, nama saya Muhammad Aida Farandana. Dan saya Fatir Muhammad Abdi. Kami dari SMA Muhammadiyah Negeri Gresik ingin mempresentasikan sertifikasi halal pada acara perkapanan kandungan tersebut. Yang dilatar belakangi tanggal 20 Maret 2023, Kementerian Agama dan kepentingan lainnya bersama para pemangku kepentingan lainnya menggelar kampanye wajib sertifikasi halal 2024 yang serentak di 1000 titik Indonesia. Momen itu menjadi awal peran Indonesia dalam rangka menyukseskan Indonesia menjadi pusat industri dunia makanan halal. Kewajiban bersertifikasi halal ini merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Dikatakan juga bahwa kewajiban sertifikasi halal pada 17 Oktober 2024 akan dimulai untuk produk makanan, minuman, hasil sumber garam, dan jasa pendidikan, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Kewajiban sertifikasi halal ini berlaku bagi seluruh lapisan pelaku usaha, mulai dari mikro, kecil, menengah, maupun besar. Khususnya untuk UMK, pemerintah mengimbau untuk memanfaatkan fasilitas umum sertifikasi halal gratis yang ada di Kementerian Agama melalui BPJPH maupun di kementerian atau lembaga lain serta pemerintah daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka hasilnya masalah seperti itu. Berapa banyak pedagang makanan dan minuman yang sudah memiliki halal? Apakah proses sampai penjualan sudah memenuhi syarat sertifikasi halal? Dari masalah tersebut, kami menggunakan pustaka dari penelitian baru satu sertifikasi halal di Indonesia secara perkembangan implementasinya. Usaha mikro dan kecil merupakan yang umum kepentingan nasional. Karena itu, pemerintah harus memberikan perhatian yang besar. Salah satu perhatian tersebut adalah memfasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Pemerintah melalui lembaga jaminan produk halal, Kementerian Agama, lembaga pengajian pangan, merupakan untuk perkembangan di seluruh Indonesia menjadi sinergi untuk memfasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Menurut CNN Indonesia tahun 2019, kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan kebutuhan telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2019. Pelaksanaan sertifikasi yang dilaksanakan secara bertahap. Pada tahun ini sertifikasi lebih difokuskan pada makanan dan minuman. Dan terus berlama pada produk kosmetik, obat dan alat medis. Dalam penelitian Harvard tahun 2019 menunjukkan bahwa masa transisi 5 tahun ini harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menetap sertifikasi halal semua kemudian beredar di dalam negeri, baik dari sosialisasi setiap pelaku usaha mikro dan usaha kecil dan menengah. Selain melakukan sosialisasi, juga harus ada pendampingan untuk membantu pelaku usaha melakukan produknya untuk disertifikasi. Untuk itu, pemerintah juga harus segera melengkapi produk yang belum lengkap di pelaksanaan proses sertifikasi. Mengenai tadi, diharapkan segera ada rincian yang jelas. Yakni tersebut proporsional serta tidak memberatkan pelaku usaha mikro. Kedua, dari sinergi antara pemerintah, pemerintah, masyarakat untuk mewujudkan jaminan halal dan produk yang dijualkan. Dengan begitu, pemerintah yang melaksanakan tugasnya dengan memberi jaminan halal kepada warga. Pelaku usaha juga akan membuat adaptasinya, kemudian selesai, meningkatkan omset produksi penjualan, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap pengelolaan produk. Di samping itu, masyarakat mungkin juga kami bersama dan membeli dan mengonsumsi produk berlangganan halal. Sertifikasi halal di Indonesia mengalami pengembangan seiring dengan halal di masyarakat dibanding kegiatan halal, khususnya makanan, kosmetik, dan obat-obatan. Maka pemerintah mengeluarkan undang-undang jaminan produk halal. Sertifikasi yang pertamanya merupakan undang sertifikasi melalui BPOM, kemudian dilakukan pada BPJPH yang merupakan lembaga pemerintah di bawah Kementerian Agama. Banyak ini juga diikuti dengan beberapa perubahan alur sertifikasi seperti yang terlibat dalam proses sertifikasi. Kedua, dengan sinergi bersama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam mengawasi peredaran produk sebelumnya mampu merealisasikan jaminan produk halal di Indonesia. Jaminan produk halal di Indonesia terhadap konsumen muslim. Nur 2021 menyebutkan bahwa menurut BPJPH, produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam, dan jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal. Sedangkan di dalam Al-Quran ditegaskan bahwa makanan dan minuman yang diharamkan adalah bangkai, darah babi, dan dari hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa atau minuman yang memabukkan. Sebenarnya yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimakan jumlahnya sangat sedikit,
Selebihnya apa yang juga memiliki konsepnya halal, kecuali yang dilarang seperti disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi secara umum dapat diartikan bahwa produk halal adalah produk yang memenuhi syarat peralatan dengan syariat Islam. Yaitu satu, kita mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi. Dua, tidak mengandung bahan-bahan yang diharapkan seperti bahan-bahan yang berasal dari manusia, darah, kotoran, dan lain sebagainya. Tiga, semua bahan yang berasal dari halal dan disembelih menurut tata cara syariat Islam. Empat, semua tempat penyimpanan, pengolahan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk bahan. Jika berada di untuk babi atau barang yang tak halal lainnya, terlebih dahulu harus dibersihkan dengan cara yang diatur dalam syariat Islam. Lima, memakan yang tidak mampu. Hal yang perlu disiapkan untuk mengajukan sertifikat halal kelengkapan dokumen pengajuan. Adapun dokumen permohonan sertifikat halal harus diterima halal dan sebagainya. Nomor induk berusaha NIB. Jika tidak memiliki NIB, dapat digunakan. Jika dengan surat istilahnya seperti NPWP, SIP, IUMK, IUI, NKF, dan lain-lain. Penyedia halal melakukan salinan KTP. Setelah riwayat itu, salinan salinan halal dengan keputusan penyedia. Yang kedua, nama dan jenis produk. Nama dan jenis produk akan diajukan untuk mendaftar sertifikat halal harus sesuai dengan nama dan jenis produk yang terdaftar. Data produk dan bahan yang digunakan. Dengan menampilkan informasi mengenai bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong yang digunakan dalam proses pengolahan produk untuk bahan yang berasal dari alam, serta tidak melalui proses pengolahan tidak perlu menggunakan cara halal. Bahan ini termasuk dalam kategori tidak beresiko mengandung bahan. Yang keempat, proses pengolahan produk. Dokumen proses pengolahan produk yang diserahkan ke BPJPH untuk mengajukan sertifikasi halal harus membuat keterangan mengenai cara pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk jadi dan industri. Dokumen permohonan sertifikasi halal. Yang pertama, data pelaku usaha. Nomor itu berusaha NIB jika tidak memiliki NIB maka diberikan pekerjaan izin lainnya. Yang kedua, nama dan jenis produk. Nama dan jenis produk harus sesuai dengan nama dan jenis produk yang akan disediakan halal. Yang ketiga, daftar produk dan bahan yang digunakan. Bahan baku, bahan tambahan dan bahan. Dan yang keempat, proses pengolahan produk, pembalian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan pengolahan pengemasan, penyimpanan produk jadi distribusi. Dan yang terakhir, dokumen sistem jaminan halal. Suatu sistem manajemen yang disusun di dalam kategori oleh perusahaan meminta jadi masalah untuk menjaga keseimbangan proses produksi halal. Lalu proses sertifikasi halal. Yang pertama, melakukan permohonan sertifikat halal dengan dokumen lengkap, data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, pengolahan produk, dokumen sistem jaminan produk halal. Yang kedua, memeriksa BPJPH, memeriksa kelengkapan dokumen, menetapkan nama pemeriksaan halal. Yang ketiga, LPH, memeriksa atau menguji kehalalan produk. Dan yang keempat, MUI menetapkan kehalalan produk melalui sidang halal. Dan yang terakhir, nomor 5, BPJPH melakukan sertifikasi halal. Metodologi penelitian. Pendekatan yang digunakan memiliki pendekatan yang digunakan metodologi. Metodologi dirumuskan secara metode atau pendekatan yang berperan sebagai media yang memerlukan pemeriksaan maupun analisis fenomena. Kemudian menggunakan itu cara nanti peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai sertifikasi halal, melakukan usaha mikro, kecil, menengah. Jenis data dalam penelitian ini berbeda jenis, primer dan sekunder. Data primer dikelola peneliti dari hasil observasi menggunakan cara dan pengembangan laporan karen di benar. Menentukan memiliki sertifikasi halal. Kita tersebut R yang itu berisial dari usia R dan 45, N dan 57, dan F dan 43. Untuk data sebenarnya oleh penelitian berhasil studi kebijakan baik dari buku, jurnal, atau ilmiah dan pustaka sebagainya. Jumlah UMKM yang bersertifikasi halal. Sertifikasi halal pada perusahaan di Indonesia. Berdasarkan kajian pustaka tersebut, diketahui bahwa pada penyebaran jaminan produk halal BPJPH menyatakan sampai Juni 2023 sebanyak 39 produk usaha belum memiliki sertifikasi halal dan membutuhkan sertifikasi halal. Namun hingga kini baru sekitar 725.000 produk yang
bersertifikat halal dari 405.000 diantaranya berasal dari sektor UMKM dibandingkan dengan total UMKM di tanah air yang mencapai 64,2 juta. Jumlah ini masih sangat kecil, yaitu 0,0011%, sehingga butuhkan sinergi dari berbagai pihak untuk mendorong akses sertifikasi. Sertifikasi halal ini telah menjadi kewajiban tertuang dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Artinya, seluruh produk yang beredar di Indonesia wajib sertifikasi halal. Kewajiban ini berlaku secara bertahap, dimulai dari 17 Oktober 2019, khususnya untuk makanan dan minuman. Batas waktu wajib sertifikat halal adalah pada 2024. Hasil penelitian lengkap sikap pelaku karena dagang dan industri. Jawa Timur berupaya membantu UMKM meningkatkan kualitas dan kebutuhan yang dihasilkan dengan mendirikan center sehingga UMKM mampu bersaing. Ketua Umum dari Jatim mengatakan pembentukan halal seperti tapi juga dapat menangani peraturan yang mengatakan bahwa untuk masuk beredar dan Indonesia wajib sertifikasi halal yang berlaku mulai 17 Oktober 2019, di mana kasusnya akan berlangsung sampai 17 Oktober 2024. Yang halal seperti jadi mengatakan pembentukan halal dan jadi ini pula dari masih belumnya jumlah industri yang sudah memiliki sertifikasi halal. Sementara di tahun 2024 kewajiban sertifikasi halal sudah ditetapkan khususnya untuk makanan dan minuman. Saat ini jumlah usaha dan jumlah masih kecil, menengah dan besar telah memiliki sertifikasi halal sampai 10%. Sehingga pemerintah tidak ingin membuat melalui program sehati untuk pelaku usaha skala mikro dan mikro, yaitu bagi usaha dengan omset awal yang 500 juta tidak memiliki kritis dan asas produksinya sederhana. Dan untuk industri kecil, menengah, besar harus mengurus mekanisme sertifikasi halal itu sebenarnya mengambil sampel dari 15 responden dari usaha UMKM metode wawancara dilakukan dalam waktu 15 sampai 18 Oktober 2022. Responden merupakan pedagang makanan kecil yang setiap hari produksi dan menjual di desa bunga. Berdasarkan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa beberapa pedagang tidak memiliki sertifikasi halal karena proses yang cukup lama, juga pernah mendaftar dan sampai saat ini belum ditelepon lagi untuk konfirmasi. Bahkan pengusaha tidak mengetahui adanya kewajiban bahwa produk harus bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024 nanti. Sampai saat ini, pedagang hanya memiliki NIP, nomor induk usaha. Kurangnya informasi baik tempat atau proses sertifikasi halal untuk UMKM. Kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil ternyata menghadapi beberapa persoalan. Pertama, dilihat dari aspek pengetahuan dan informasi, problematika yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro dan kecil antara lain kurangnya sosialisasi tentang kewajiban sertifikasi halal baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak yang terkait, sehingga informasi belum sampai pada pelaku UMK yang berada di wilayah pinggiran atau pedesaan. Kedua, dilihat dari aspek kecukupan ekonomi, finansial dan aksesibilitas problematika yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Ketiga, dilihat dari ketersediaan fasilitas dan kelengkapan dokumen. Problematika yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro dan kecil adalah belum memadainya fasilitas, sarana dan prasarana yang dimiliki sehingga usaha produksi secara halal masih terbatas. Kesimpulan, jadi sertifikasi halal pengusaha dan pedagang. Pengusaha dan pedagang makanan dan minuman di Indonesia memiliki sertifikasi halal sangat kecil, yaitu 0,011%. Saat ini jumlah usaha baik mikro atau kecil, menengah, dan besar adalah memiliki sertifikasi halal mencapai 10%. Untuk pengusaha dengan omset di bawah 2 juta tidak memiliki kritis dan proses produksinya sederhana. Sterilisasi dan proses untuk sertifikasi halal harus segera dilakukan karena waktu yang sangat singkat, yaitu tahun 2024. Semua pengusaha dan pedagang wajib memiliki sertifikasi halal. Berdasarkan penelitian, produk yang bersertifikasi halal akan mengalami kenaikan 100 kali lipat sejak memiliki sertifikasi halal. Hal ini disebabkan peran penting sertifikasi halal sebagai berikut. 1. Sebagai pertanggungjawaban produsen terhadap konsumen muslim, mengingatkan masalah kehalalan sebagian dari prinsip hidup masyarakat muslim. Dan yang kedua, menumbuhkan rasa percaya serta kepuasan konsumen. Ketiga, menumbuhkan citra maupun daya saing perusahaan. Dan keempat, sebagai alat promosi dan
supaya memperlebar area koneksi pasaran. Dan kelima, memberikan laba bagi produsen dengan meningkatkan daya saing serta mendapatkan barang produksi maupun terjual. Selain kejelasan bahan baku dan PPH, prinsip sertifikasi halal menganut prinsip traceability dan autentikasi. Tujuan traceability untuk mengetahui dengan pasti di mana produk diproduksi, bagaimana proses produksinya, apa yang harus digunakan, dari produsen mana, dan bagaimana status halalnya. Sedangkan autentikasi untuk memastikan tidak terjadi pemalsuan produk halal dengan produk haram, tidak terjadi pencampuran atau kontaminasi silang antara bahan haram dengan atau ke dalam produk halal melalui analisis laboratorium menjadi penelitian selanjutnya. Mungkin itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.